Penasaran nggak sih kalian tentang perkembangan teknologi bahan bangunan pada zaman ini? Kan zaman ini bisa dibilang apa ya teman-teman, zaman modern lah ya. Pasti perkembangan teknologi bahan bangunan di zaman ini itu benar-benar maju banget ya. Jadi mulai dari mungkin material kayu, batu, baja, apalagi beton, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Di episode kali ini nanti ada teman-teman yang akan membantu kalian untuk menjelaskan mengenai perkembangan teknologi bahan bangunan tersebut. Sangat-sangat jelas, sangat mungkin bisa dipelajari, bisa memberi ilmu buat kalian semuanya. Penasaran kan? Yuk langsung saja kepoin video kali ini. Let's go! Halo. Welcome. Halo. Gimana nih kesibukannya kalian berdua? Siapa dulu yang mau ngomong nih? Mungkin Mario dulu Mario ya. dulu deh, kesibukannya apa nih? Oh, kesibukan saya nih kalau jadi mahasiswa ya masih kuliah aja, ngejalan Sibuk tugas kuliah gitu ya? ya. Oh. Apa nih? Tahun berapa kamu masuk? Ini baru masuk semester 1 Mas ya. Semester maba ya? Iya. Berarti tahun ini nggak sih? Iya, Oke. Kamu nih sekarang nih, kesibukannya? Kalau saya sendiri sih juga masih mahasiswa, jadi sibukan saya masih mungkin ngerjain tugas lah. Banyak banget gak sih tugasnya? Banyak, Maba. pasti. Kalian jurusan apa nih kalian? Sama ya? Ya sama, kalau Apa saya itu? juga arsitek. Arsitek. Ya. Dari kamu? Arsitek juga. Arsitek juga. Oke, mungkin langsung saja ya kita ke topik. Nah, berhubung kalian berdua nih, kan kalian berdua sama nih jurusan apa? Arsitektur ya, arsitektur. Nah, kali ini kita langsung masuk aja ke permasalahannya ya. Kan akhir-akhir ini ya di Malang ya. Kan kita kuliahnya di Malang nggak sih? Kalian kuliah di mana sih? ITN nggak sih? Iya. ITN ya. Kan akhir-akhir ini di bulan apa ini? Desember ya. Akhir tahun ini kan hujan banget. Iya. Hujan banget deras sampai banjir. Banyak banget tuh kan ya. Orang-orang pada kayak komplain tentang mungkin ada celaka ataupun, dan ini kita membahas bangunan ya, kita akan langsung ke permasalahannya, yaitu kalau misalnya kalau kalian hujan itu banyak banget tuh kayak apa namanya ya, dindingnya itu kena hujan akhirnya kayak apa itu, berjamur ya, retak. Nah itu gimana tuh menurut kalian tuh? Iya sih. Kalau tempatku tuh juga itu tuh hujan itu merembasarnya. Itu apa ya? Udah tadi plester masih tembus, itu gimana ya caranya? Udah di plester Masih tembus aja. masih tembus hujannya ya. Gimana tuh buat Mungkin kalau dari saya sih ini sih. Mungkin pada saat pembangunan atau proses pengolahan beton itu kurang tepat. Jadi seperti campuran air, pasir sama semen itu kurang pas. Menurut saya itu sebagai momok tersendiri bagi ini sih, beton tersendiri. Soalnya beton itu jika tidak pas campurannya itu akan membuat seperti rongga-rongga, pori-pori gitu, jadi membuat air itu bisa meresap. Hal itu yang bisa membuat tembok menjadi lembab dan berjamur. Itu sih menurut saya. menurutmu itu ya? Jadi kayak gitu. Waduh, bahaya banget gak sih? Cuman masalah sepele kayak gini bisa bikin apa namanya, celaka ya bagi keluarga, saudara-saudara kita. Kayak cuman masalah tembok aja bisa retak dan membahayakan diri kita sendiri gitu loh. Betul banget gak sih? Iya, betul. Nah, selain apa tadi kan dinding yang retak, bocor, terus banyak jamur. Nah, kalau untuk masalah ambles tanah bagaimana nih? Dan itu juga bahaya banget kan, bikin celaka. Gimana tuh menurutmu? Ya, kalau menurut saya sih itu memang faktor utama yang mendasari rumah itu bisa roboh ya. Kalau menurut saya sendiri, bangunan itu bisa roboh karena amblesnya permukaan tanah. Jadi hal yang paling mendasari banget itu adalah mungkin faktor alam ya. Jadi mungkin karena curah hujan yang tinggi, terus mungkin di daerah itu dataran tinggi, terjadilah longsor. Itu salah satu hal yang paling, menurut saya paling mengkhawatirkan bagi seorang arsitek mungkin ya. Betul banget Ya. sih. Mungkin dengan cara menanggulanginya mungkin dengan ini, kita survei dulu ke lapangan, lihat dulu Kondisinya kondisinya seperti apa. Oke, dan oke. mungkin ini juga sih,
kita ambil sampel tanah itu tanah apa. Oke. Jadi itu menurutmu lah ya, untuk apa namanya masalah ambles tanah nih. Ya. Kamu bilang apa tadi? Survei lah ya. Ya, survei. Survei untuk melihat kondisinya dulu tanahnya. Kalau menurut Mas ini Kalau menurut saya itu di pondasinya. fondasinya. Pondasinya Oke. gitu, kalau kita itu dapat tanah yang keras, kita gunakan gunakan batu yang keras itu di tanah yang lunak. Seperti pondasi vel dan pondasi tiang panjang. Oke. Kamu lebih ke Pondasinya. pondasinya ya. Tadi menggunakan apa aja? Bisa pakai pondasi pile. Dan pondasi tiang panjang. Oke, pakai pondasi tiang panjang. Kalian berdua udah bener nih dari tadi kamu yang bahas survei dan kamu menambahkan pondasi. Pondasi. Ya, pondasi. Dan ini untuk apa namanya? Untuk solusi biar air nggak ngerembes gimana tuh menurut kamu? Kalau menurut saya itu sih ini, biar air tidak merembes ke permukaan tembok, mungkin hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan mencampur atau dengan mentakar komposisi semen, pasir, dan agregat. Itu mungkin kita apa ya namanya, Apa tuh? mungkin kita campur dengan takaran yang pas. Oke. Jadi bisa membuat bangunan itu tampak kokoh. Maaf. Selain itu juga mungkin bisa dicat dengan cat waterproof mungkin. Nah, itu. Nah, cari waterproof itu di mana itu? Kalau orang yang nggak tahu kayaknya mungkin ada yang nggak tahu tuh. Iya sih. Carinya waterproof itu di mana? Kalau waterproof sih mungkin di toko bangunan banyak sih ya. Banyak ditemukan. Banyak ditemukan juga di toko bangunan. Oke, jadi begitu ya untuk solusi tanah dan solusi air. Nah, tadi kita udah bahas masalah beton ya yang Ya. bocor. Nah, kita beralih ke masalah baja. Nah, gimana nih untuk masalah baja? Iya, pas sekali. Aku juga bingung ini. Aku tuh mau buat usaha kafe tuh. Oh, bikin usaha nih. Heeh. Ya, oke. Tapi saya bingung buat atap itu enak-enaknya pakai apa ya? Enaknya buat atap, buat isi dalamnya lah ya. Pakai bahan apa Furniturnya gitu ya? tuh. Heeh. Oke. Untuk masalah baja nih gimana buat kamu? Ya, baja tersendiri sih menurut saya salah satu bahan bangunan yang cukup kokoh dan elastis. Selain itu, baja juga banyak digunakan sebagai mungkin kerangka atap. Selain itu juga fasad, Oke. dan pondasi mungkin. Fondasi. Oke. Ya. Baja tersendiri juga material yang sangat kokoh bagi bangunan rumah. Selain itu, baja juga sangat digandrungi mungkin ya dalam Banyak orang ya, yang pakai gitu banyak ya. orang yang pakai Oke. dalam saat pembangunan. Tapi itu cocok nggak sih buat misalnya kalau dia kan mau buka kafe nggak sih? kafe. Kafe atau apa? Kafe ya? Kafe. Oh iya, mau buka kafe itu cocok banget nggak sih? Sangat cocok menurut saya. Sangat ya. Soalnya itu kan juga elastis kan, jadi mudah untuk dibentuk dan mudah untuk dipindah-pindah. Jadi mungkin material baja itu Bisa menyeluruh lah ya. Cocok lah. ya, Bisa buat mungkin dari Mas Mario lah ya, mau bikin usaha Iya. kafe. Jadi itu bisa bikin apa tadi ya? Buat Atapnya? atap, Heeh. furnitur lainnya itu cocok baja ya. Oke. Jadi lebih baja lebih misalnya lebih digandrungi banyak orang pakai lah ya. Bisa di kafe, usaha-usaha industri, bahkan pabrik-pabrik gitu ya. Bisa bisa pakai material baja. Rumah bisa nggak kalau rumah? bisa sih. Tapi baja tersendiri juga memiliki dampak negatif juga ya. Mungkin bagi bangunan. Mungkin selain ada dampak positif, pasti adalah dampak negatif. Ya, mungkin baja itu sangat mudah untuk berkarat. Oh iya itu betul tuh. Baja berkarat. Jadi kamu kayak wajib kayak merawat banget sih kalau pakai baja ya kan. Ya, mungkin bisa dikasih cat anti karat mungkin ya. Itu ada ya? sih itu. Itu Ya, ada itu. Ada sih. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Oke. Mungkin kayaknya ada biar nggak berkarat soalnya. Ya ada, pasti ada. Oke, itu untuk masalah baja. Berarti kalau misalnya dampak negatifnya baja itu bisa bikin apa tadi ya? Karatan itu ya. Udah karatan. Dan
Kalau karatan bisa jadi apa tuh? Rapuh nggak sih? Rapuh itu sudah hal wajar lah. Sama sih, bikin celaka juga lah ya. Ya, tapi bisa digunakan untuk berbagai desain gitu lah ya. Oke, Udah, bagus ringan. bagus. Ringan elastis juga lah ya. Iya. Nah, itu kan kita udah bahas baja toh. Baja itu kan kuat, elastis, dan enggak tahan rayap. Saya itu malah bingung toh. Baja itu terbuat dari apa sih? Oh iya betul banget. Cara pembuatannya gitu. Karena kuat banget ya. Heeh. Buat pondasi, Kokoh. kokoh itu ya. Gimana menurutmu baja itu kok bisa kayak kuat banget gitu? Komposisi baja tersendiri yaitu dari besi dan juga karbon. Selain besi dan karbon, komposisi baja itu menurut saya sangat banyak ya dan sangat kompleks menurut saya. Banyak banget tuh. Banyak banget. Banyak banget. Mungkin bisa dicek sendiri ya Oh, banyak lah ya yang coba banyak. jelasin. Oke. Mungkin karena saya bukan hal ahli dalam Iya, betul pembuatan betul. baja. Oke. Selain komposisinya dari karbon, karbon tersendiri kan menurut saya bahan yang sangat kuat juga ya. Jadi itu Setuju. hal yang mungkin membuat alasan pencipta baja tersendiri mencampurkan besi dengan karbon itu tersendiri sih. Dan akhirnya dikasih nama baja. Baja. Oh, baja. Makanya kayak berarti baja itu bukan dari kayak satu itu pasti diolah dulu berarti ya. Pasti. Diolah dulu baru nanti terbentuk kayak besi jadi pondasi-pondasi gitu kan. Ya, Jadi begitu. Buat apa namanya tadi baja itu dari besi terus karbon dan material-material lain lah. banyak banget ya pasti banyak banget. Oke, tadi kita udah membahas dinding itu apa tadi, beton ya, beton dan baja. Nah dari kedua itu kan juga memiliki apa tadi, dampak positif dan juga dampak negatif. Ya sama lah, dampak positif negatif itu kayak 50-50 lah ya. Iya. Jadi untuk yang terakhir ini ada bahan yang terakhir lah ya, yang mungkin semua orang juga pakai dari segi desain, segi kokohnya juga mereka juga udah banyak orang udah pakai, yaitu kita beranjak ke kayu. Nah, gimana nih menurut kan Mas Mario kan membuat apa namanya tadi? Saya ingin membuat kafe. Kafe. Nah, Saya tuh pengen yang desainnya tuh natural gitu, ke alam cocok gitu. banget gak sih kayu? Iya, Cocok banget. Ya, gimana nih desain? Udah nemu nggak? Belum, Mas, saya masih bingung ini. Banyak banget gak sih? Iya. Oke. Saya- Nah, jadi kalau Mas Mario ya, berhubung Mas Mario apa namanya pengen buat apa namanya tadi ya, bahannya kayu lah ya. Ya. Bahannya kayu. Aku punya temen nih Mas Mario, punya temen yang udah ku undang ke podcast ini. Mas Mario sama Mas Raya penasaran nggak siapa? Iya, penasaran kan. Penasaran lah ya. Langsung saja kita undang tamu kita selanjutnya. Oke, silakan Masnya buat bisa hadir. Halo, selamat datang. Nah ini Mas, ini tuh teman saya yang suka mendesain kayak bangunan-bangunan. Selain industrial yang Mas bikin industrial ya. Selain industrial juga dia bikin rumah, ya macam-macam lah. Gimana nih menurut Mas Ilyas buat desain rumahnya? Menurut saya untuk desain rumah yang industrial tapi memakai jenis kayu atau desain kayu itu bisa dibuat kayak partisi dari kayu. Gimana Untuk- tuh Mas partisi itu? Nah, partisi sendiri itu bisa untuk menyekat ruangan tanpa adanya banyak kan. pembeda atau penambahan dinding Oke. istilahnya. Lanjut. Itu bisa dari wall wood panel itu untuk menahan, untuk apa ya kesannya, agar sedikit tradisional sedikit lah, dan ada kehangatan sendiri. Dan dari wood panel itu bisa ditambahkan penataan lampu yang sangat berirama. Berirama itu gimana Mas? Kayak bisa dari lampu LED gitu bisa dibuat naik turun. Kalau LED itu di kafe ya, di kafe kan ya? Ya. Di kafe itu cocok gak LED gitu? Bukannya kayak lampu-lampu apa ya? Lampu gitu nggak sih kalau LED gimana? Kalau ke industrial sih dari penataannya aja sih, Oh, penataannya biar aja. kelihatan cocok gitu. Oke, ya lanjut Mas.
Dan bisa juga dari furniture, bisa meja, kursi. Kayak gini ya Mas ya? Ya, Kayak kursi contohnya ABT. kayak kursi meja gini. Oke. Selain itu Mas, furnitur mungkin dari apa ya Mas ya? Dari dinding. Emang bisa di hiasi nggak ya? Pakai Dipang hias gitu. pakai kayu. Bisa kayak rak-rak Oh apa? iya, rak. Betul. Rak dari kayu kan ada gitu. Seperti itu. Terus ya tadi satunya wallwood panel itu juga bisa. Oke. Terus kalau misalnya buat kaki nih Mas, area bawah itu gimana tuh? Pakai lantai vinil juga bisa. Seluruhnya tuh? Seluruhnya. Bisa seluruhnya, bisa buat di outdoor atau indoor. Mungkin menambahkan ya Mas, untuk lantai dari kayu itu kuat nggak? Tergantung jenis kayunya sih Mas. Gimana tuh Mas jenis kayunya? Kan banyak banget tuh jenis kayunya. Apa Bisa. yang bisa kuat itu Mas? Jenis kayu yang kuat gitu loh. Jenis kayunya ya dari jati, mahoni, kayu karet bisa. Bisa buat ini? Bisa. Lantai. Dan itu nanti juga bisa dikasih kayak apa, lapisan biar enggak lembab, kena Oh, rayap. iya. Betul. Kalau dinding ini juga harus dilapisi nggak Mas? Kayak kayu gitu. Bisa dilapisi buat Bisa. keawetannya. Oke, jadi itu Mas Mario. Desainnya bisa dari apa tadi ya? Ini apa namanya? Kayu, Furniture, terus apalagi dinding. Mungkin bisa figura-figuranya kan dari kayu bisa nggak sih Mas? Iya bisa. Sama nanti ya tambahin pencahayaan gitu lah ya. Ya, saya punya pertanyaan. Ini tuh kan kayu toh, pasti ada rayap. Makan rayap itu gimana cara untuk mengatasinya itu, untuk menjaganya? Nah, untuk mengatasi atau menjaganya kita bisa melapisi dengan cairan tertentu khusus lah. Biar nggak rapuh gitu ya Mas? Iya, Oke. biar terhindar dari rayap, dari kelembapan. Oke. Jadi itu menurut Mas Ilyas kalau semisal desain kayu di apa namanya industrial itu sangat cocok banget. Dan menurutmu Mas Mario, kayu itu kayak apa Mas Mario? Mario, Mas apa? Mas Raya. Salah. Mario ini ya. Ya. Mungkin kalau dari saya, kesan kayu itu membuat hangat bagi yang apa ya, di sekitarnya ya. Jadi kayu itu memberikan efek psikologis yang membuat kesan orang yang di sekitar bangunan yang bermotif kayu atau mungkin furniture ya tadi, itu bisa membuat kesan hangat lah. Selain itu juga mungkin estetik juga ya. Betul. Ya, kayu juga kan bahan yang mudah didapat. Jadi lebih ekonomis dari baja dan beton. Ya. Mungkin itu sih kalau saya Mas. Oke. Jadi untuk tadi kan kita udah membahas apa tadi ya, desainnya dari Mas Ilyas sudah dijelaskan. Terus apa tadi ya? Kamu jelasin apa tadi? Kayak Ya, efek lah ya, diberikan efek. oleh kayu. Oke. Nah, kita belum nih untuk dampak positif negatifnya kalau pakai kayu itu gimana? Kalau menurut saya ya, dampak negatif dari kayu pertama tadi kan rayap. Itu sudah pasti. Yang kedua mungkin ini sih Mas. Kan kayu dari alam. Jadi mungkin bisa diatur lagi dalam proses penebangan sih ya. Oh iya, Soalnya betul. itu membuat lingkungan jadi lebih Gak terawat lah ya. Nggak terawat. Mungkin saat menebang kayu dilakukan tebang pilih ya, biar tidak merusak lingkungan juga. Oke. Itu ya dari Iya. Mas Raya. Jadi kan Mas Raya sudah jelasin itu betul nggak Mas? Dari Mas Ilyas kan ahli nih. Ahli kayu itu betul banget nggak yang dijelaskan? Dari yang dijelaskan dari Mas Raya itu sangat-sangat betul. Oke. Jadi kita memilih kenapa kayu harus ditebang pilih. Nah, karena nanti perputaran ekosistemnya biar terjadi lagi, biar gitu. tidak rusak. Oke, tadi kita udah mau bahas nih. Apa tadi yang pertama? Beton. Beton. Terus apa lagi? Baja. Terus ayo apa lagi yuk? Kayu yang terakhir. Oke, jadi kita udah jelasin banyak banget nih
Jadi untuk episode terakhir kali ini ya, aku pengen tahu dari kalian gimana sih kesan-kesannya kalau misalnya pakai bahan-bahan kayak gitu itu gimana lah menurut kalian kesan-kesannya. Dari Mas ini kan tadi mau bikin kafe. Kesannya ya pakai baja itu lebih kokoh, Tadi gitu. apa itu baja ya? Ya baja itu lebih kokoh. Kalau ya kokoh, elastis gitu, mudah di kalau beton ya Ini lebih deh. Masnya lebih ke baja lah ya? ya lebih ke baja. Oke. Kalau Masnya ke Mungkin kalau saya lebih ke beton ya. Soalnya beton kan kuat, kokoh, dan juga mudah menyesuaikan lah dari tapak yang dibuat. Ya, selain itu juga kan beton menurut saya paling umum ya digunakan. Jadi menurut saya juga beton paling tepat lah untuk bangunan di Indonesia khususnya. Oke. Mungkin bisa ditambahkan dari Mas. Saya ini Ya, lanjut dulu deh. lanjut. Buat kayu kan belum. Buat kayu. Nah, kalau kesannya dari saya, kalau untuk kayu sih fleksibel ya, bisa dibuat dari kayak hiasan, bisa dari furnitur, panel dinding, terus vinil dan lain-lain. Dan kalau untuk kekuatan bangunan sih baja kuat, beton sama-sama kuat, tapi kalau untuk dampaknya saya lebih milih ke baja. Iya. Oke, jadi itulah ya teman-teman, kita udah semua bahas. Ya udah, terima kasih ya buat Mas Ilyas yang sudah datang. Terima kasih kita semua. Mas Raya, terima kasih sudah menjelaskan. Ya. Terima kasih sudah hadir klien kita.